anak soleh. Anak soleh rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati. cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan. Semangat nggih? Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menjawab salam dengan semangat, kompak, tak doakan mudah-mudahan kalian semua menjadi generasi-generasi yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah, generasi-generasi yang ilmiah amaliyah, yang amaliyah ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kenal dengan saya? Siapa namanya? Aslinya mana? Wanagri itu asal istri saya. Kalau saya asalnya adalah Alhamdulillah. Hari ini kita niat selain ngaji dalam rangka peristiwa Isra Mi'raj, juga dalam rangka silaturahim. Barang siapa yang melaksanakan silaturahim, maka Allah akan memperpanjang umurnya, umur yang berkah. Umur yang berkah itu apa? Umur yang digunakan untuk kebaikan, umur yang digunakan untuk kebaikan dalam masalah agama, masalah dunia, sebagai bekal kita menuju ke akhirat. Selain Allah akan memperpanjang umur kita, barang siapa yang suka bersilaturahim, maka Allah akan memperluas rizkinya. Rizki tidak hanya berupa harta, termasuk kita diberi kesehatan, itu termasuk rizki pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa hadir, bisa silaturahim, bisa ngaji bersama-sama. Ini termasuk rezeki sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul adzim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, panjenenganipun Ibu Sukeni SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri yang kita cintai ini, SD Negeri 1 Utanasa. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, wabil khusus panjenenganipun Ibu Sri Wuryaningsih SPDI. Bedane kali kula, beliau S3 SPDI.
nek kula SAG nggih. Sama tapi beda tulisan. Sama-sama jurusan tapi beda tulisan. Enggak masalah nggih. Marilah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih memberikan nafas, masih memberikan umur, masih memberikan kesempatan, masih memberikan kesehatan, terutama nikmat iman Islam. Sehat tapi kalau tidak iman ya percuma. Iman tapi kalau nggak sehat nggak mungkin kalian bisa ada di sini. Maka daripada itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Hati kita, lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Itu namanya asyukru bilisan, syukur dengan menggunakan lisan. Yang kedua asyukru bil a'dha, syukur menggunakan anggota tubuh. Caranya gimana? Kalian belajar, kalian sekolah, kalian ngaji, kalian belajar agama, itu termasuk dalam rangka kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu. Manusia diberi organ tubuh yang tidak terlihat tapi fungsinya sangat besar sekali. Apa itu kira-kira? Organ yang namanya otak. Orang kalau bersyukur otaknya ini akan digunakan untuk memikir. Afala taqilun. Dalam Al-Quran itu, apakah kalian tidak mau berakal memikir? Kalau kalian tidak sekolah, tidak ngaji, mau tidak belajar, itu berarti tandanya kalian tidak syukur. Orang yang tidak syukur, orang yang tidak mau mempergunakan otaknya, itu sama seperti orang gila. Karena orang gila itu tidak memiliki otak, memiliki otak tapi otaknya tidak berfungsi. Alhamdulillah hari ini kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan otak yang normal yang mau berfungsi. Maka kewajiban kita adalah menggunakan otak atau organ tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin. Termasuk kalian sekolah, kalian ngaji, ini dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawatullah wassalamuh, mugi konjuk semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi idola kita, panutan kita, suri tauladan kita, yang hari ini kita peringati dengan Isra Mi'raj. Peran utamanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia idolaku, nanti jawabannya yang semangat ya. Kita niati sholawat. Manusia yang ku cinta, ku harap syafaatmu Nabi, ku harap pertolonganmu Nabi Muhammad Maulai Rasulullah wasallim ku
Man sholla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, barang siapa yang membaca sholawat satu kali, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan akan dihapuskan 10 kejelekan. Amin Allahumma Amin. Pak Danu mau tanya, dalam kalender Islam ini namanya bulan apa? Januari apa Rajab? Rajab apa Januari? Pintar. Kalau bulan nasionalnya namanya bulan apa? Januari. Tahun baru. Berarti kita harus baru terus. Baru apa? Semangat dalam belajar. Semangat dalam thalabul ilmi. Pun peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah disampaikan. Isra itu artinya apa? Ada yang tahu? Isra artinya apa? Dari kata saro yasri siroyatan. Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Jadi kalau anak-anak sehabis maghrib menuju ke rumah nenek, menuju ke rumah saudara, itu namanya Isra. Terus ada kata Mi'raj. Mi'raj itu apa artinya? Naik. Nabi Muhammad SAW naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke Arsy, singgah sana untuk sowan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya luas. Jadi kalau Pak Guru kita Pak Diro ada di atas, naik ke atap, lagi benerin apa ini namanya gendeng, itu Pak Diro lagi Mi'raj namanya. Kalau Pak Diro naik pohon kelapa ngambil buah kelapa, Pak Diro sedang Mi'raj. Tapi Mi'rajnya Pak Diro sama Nabi Muhammad jelas beda. Kalau Pak Diro tadi Mi'rajnya karena mengambil buah kelapa. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini Mi'rajnya adalah salah satu perintah bahwa kita sebagai umat Islam untuk menunaikan sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu biyaumal qiyamah as-sholah. Amal yang pertama kali dihitung nanti di akhirat, di hari kiamat adalah sholat. Di sini anak-anak sholatnya sudah lengkap apa belum? Apa masih bolong-bolong? Cung, yang masih bolong-bolong nggak apa-apa. Pak Danu lebih suka anak-anak yang jujur. Nah, alhamdulillah. Berarti mulai besok dengan adanya hikmah Isra Mi'raj ini, kita untuk meningkatkan sholat kita. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah pondasi agama. Tadi sudah dikatakan generasi muda yang berakhlak di dalam peristiwa Isra Mi'raj, termasuk akhlak dalam melaksanakan sholat. Generasi yang baik, generasi bagus adalah bukan generasi yang banyak hartanya, bukan generasi yang motornya King Ilham, bukan generasi yang mobilnya Alfa, bukan generasi yang mobilnya Innova, bukan. Tapi generasi yang mau menjaga sholat 5 waktu. Itu generasi yang hebat. Indonesia hebat, generasi hebat. Seperti dawuhnya Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah fondasi agama. Kalau anak-anak sudah tidak mau sholat, maka
sudah waktunya menunggu kehancuran. Faman aqomaha aqomaddin, faman hadama hadamaddin. Barang siapa yang mau menunaikan sholat, mendirikan sholat, berarti dia telah menguatkan fondasi agama. Termasuk kalian sekolah, ngaji, belajar fikih, nahwu, shoroh, belajar ilmu agama, itu sebagai bentuk kalian sedang memperkuat fondasi agama. You understand? Yes. Jawabannya yes, okay? You understand? Mungkin bahasa Indonesia benar orang kurang ngerti. You understand? Fahim tuh? Jawab fahimna, fahimtum? Fahimtum itu bahasa Arabnya apakah kalian paham semua? Kalau ke laki-laki itu fahimta, kalau ke perempuan itu fahimti. Paham nggih? Fahimtum? Fahimtum? Hikmah Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu ada hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdanu mau tanya, kalian selama ini perjalanan jauh sudah sampai mana? Ada yang pernah ke Jakarta? Iya. Ya, ke Jakarta waktunya berapa lama? Iya. Berapa hari? 1 hari ke Jakarta. Secara logika perjalanan ke sini mulai Banjarnegara sampai Jakarta waktunya 1 hari. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjalanan mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, itu waktunya 1 malam. Kalian percaya apa mboten? Percaya apa mboten? Secara logika tidak masuk akal. Berarti keimanan tidak bisa dihubungkan dengan yang namanya logika. Berarti iman itu artinya apa? Ada yang tahu iman itu artinya apa? Percaya. Pak Danu tambahin, at-tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati. Kalian percaya kepada Allah? Kalian percaya kepada Allah? Percaya. Sudah pernah lihat Allah? Percayanya dari mana? Nah, berarti percaya itu tidak harus dengan tidak harus kita melihat, tidak kita harus mendengarkan, tapi kalau hatinya membenarkan, itu namanya iman. Berarti hikmah dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, kita harus meningkatkan keimanan bahwasanya ini termasuk linuriyahu min ayatina, termasuk kebesaran, tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian lihat langit yang luas itu, ada apa ini namanya, jagatnya enggak? Langit ada jagatnya enggak? Kok bisa ya enggak roboh ya langitnya ya? Kalian lihat ini atapnya ini ada jagatnya ya? Jagatnya 1, 2, 3, 4. Ini kalau nggak ada jagatnya kira-kira roboh nggak? Berarti Allah menciptakan yang namanya langit ini termasuk linuriyahu min ayatina, termasuk menunjukkan kebesaran Allah, tanda kuasa Allah. Fahimtum? Fahimtum? Maulaya
sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal aghwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu sholat yang diwajibkan oleh Allah, Allah mengatakan pesan Nabi Muhammad, ya Muhammad, kata Allah, mur. Ada yang tahu artinya mur sini apa mur sana? Mur itu artinya mur dari kata makna fi'il amr, fi'il perintah. Mur, perintahkanlah. Mur umataka, perintahkan kepada umatmu ya Muhammad, gitu. Perintahkan kepada umatmu untuk menunaikan sholat 50 kali. 50 kali. Kira-kira kalian mampu nomor boten melaksanakan 50 kali? Wong yang 5 waktu aja masih ada yang bolong-bolong, gini apa mboten? Gini apa mboten? Itulah kasih sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Waktu itu Rasulullah tidak langsung mengatakan siap sendiko dawuh, mboten. Tapi Rasulullah memikirkan umatnya. Langsung Rasulullah turun ke langit 6. Di situ ada Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Musa. Menemui Nabi Musa. Ya Musa, Allah mewajibkan kepada umatku untuk menunaikan sholat 50 kali. Langsung. Padahal Nabi Muhammad sama Nabi Musa derajatnya tinggi siapa? Nabi Muhammad. Itu loh ilmunya yang sudah luar biasa. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan utusan, itu saja masih minta pendapat kepada Nabi Musa. Berarti akhlaknya Rasulullah luar biasa. Tidak egois, tidak egois, minta pendapat kepada sesepuhnya, yakni Nabi Musa. Akhirnya dibilangin sama Nabi Musa, ya Muhammad, umatku saja diwajibkan sholat yang begitu banyaknya tidak mampu, apalagi umatmu. Nah, langsung ketika dibilangin seperti itu oleh Nabi Musa, Rasulullah SAW kembali sowan menghadap Allah. Ya Allah, saya minta keringanan, rukhsah. Ada yang tahu bahasa Arabnya rukhsah? Ada yang maknanya rukhsah tahu? Rukhsah itu keringanan. Kalian misalkan mau izin ke Bu Sri, maaf Bu, saya minta rukhsahnya 3 hari. Berarti minta keringanan 3 hari untuk tidak berangkat sholat karena ada acara keluarga, semisalkan seperti itu. Paham tuh? Paham tuh? Halo. Terus Rasulullah meminta rukhsah kepada Allah, dikasih kortingan sebanyak berapa kali? 5. Kembali lagi ke Nabi Musa. Panggah Nabi Musa menjawabnya tidak mampu. Sampai Nabi Muhammad kembali kepada Allah, minta rukhsah lagi, minta keringanan lagi, diturunkan sampai 5
5 sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu. Halo. Kembali ke papan tulis, kembali ke padan, kembali ke depan. Kalau dulu ada acara 4 mata, kembali ke laptop. Sekarang kembali ke depan. Perhatikan. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu karena minta keringanan terus, minta rukhsah terus. Akhirnya Rasulullah Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya sebanyak 5 waktu. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang bersama malaikat siapa? Malaikat siapa? Jibril. Setelah pulang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kampanye mengumumkan kepada umatnya. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali yang murtad, banyak sekali yang keluar dari agama Islam. Faktornya apa coba kira-kira? Karena tidak percaya kepada apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Tidak masuk akal apa yang diceritakan oleh Rasulullah. Masa iya Nabi Muhammad melakukan perjalanan hanya waktu 1 malam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 7. Padahal secara logika kalau naik pesawat saja itu nggak akan cukup waktunya. Banyak sekali yang keluar dari agama Islam. Itu saja hidup satu zaman dengan Nabi Muhammad, itu langsung mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, kita yang hidup jauh dari zamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendengar secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita percaya. Maka ada salah satu sahabat, yakni namanya siapa? Abu Bakar, benar, Abu Bakar As-Siddiq. Makanya diberi gelar, diberi jejuluk As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Benar, membenarkan. Diberi gelar As-Siddiq karena salah satu sahabat, salah satu orang yang pertama kali membenarkan tentang adanya peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa kok banyak yang keluar dari agama Islam? Akhirnya Nabi Muhammad dites sama orang-orang kafir. Coba kaki kamu angkat, itu disuruh kakinya Nabi Muhammad disuruh angkat, nggak bisa. Coba dua-duanya diangkat, nggak bisa. Hanya nggak percaya. Masa yang dua kakinya saja diangkat nggak bisa, masa bisa naik ke langit itu? Masa bisa naik ke langit tujuh? Berarti keimanan tidak bisa dihubungkan dengan yang namanya logika. Maka daripada itu, kalian yang sedang sekolah jangan pernah berputus asa. Mungkin kalian ketika di sekolah pelajarannya sulit, tapi bisa jadi suatu saat nanti kalian akan diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rahmatillah, dan janganlah kalian berputus asa dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga mengatakan, man yuridillahu khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipahamkan tentang masalah agama. Fahim tuh? Fahim tuh? Fahim tuh? Ayo kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk kita berterima kasih atas perjuangan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Yang hafal semuanya bunyi nggih, nanti akan dapat hadiah nggih. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bu'ithtu liutammima makarimil akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi sepintar apapun, sehebat apapun, kalau tidak memiliki akhlak, maka tidak akan pernah ada nilainya. Iblis, kalian tahu iblis? Kalian tahu iblis? Iblis itu sangat pintar. Oh, dulu itu manggonnya di surga. Sebelum ada Nabi Adam, iblis itu tempatnya di surga. Cerdas, iblis cerdas. Tapi karena iblis tidak punya akhlak, tidak punya adab, disuruh hormat sama Nabi Adam tidak mau. Nah ini, kalau kalian disuruh sama bu guru atau pak guru, kalau kalian disuruh sama orang tua tidak mau, berarti kalian sama seperti kalian yang bilang loh. Kalau kalian disuruh sama bapak ibu guru tidak mau, disuruh sama orang tua tidak mau, sama seperti iblis. Maka ada kata al-adabu fauqal ilmi. Apa itu artinya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dikasih hadiah sama Bu Sri nanti. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Yang kecil menghormati yang tua, yang tua menghormati yang muda. Termasuk semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Masalah kecil, makan, minum, tidur.
Dur. Nah, ini siapa namanya yang baju pink ya? Saya lupa. Wah, bukan Lulu ini Lulu. Siapa yang namanya? Jihan, terus Erna. Lupa ya. Dulu pernah belajar sama Pak Dani. Mbak Erna, Mbak Jihan, terus satunya siapa ya? Ya, Ida. Nanti Mbak Ida itu cita-citanya katanya besok mau kuliah di jurusan pendidikan agama Islam. Kalau nggak jadi guru agama Islam, jadi dokter hewan. Nggak apa-apa. Cita-cita itu bagus. Kalian harus punya cita-cita. Himmatul aliyah tudhibul jibal. Cita-cita yang tinggi seperti hanya bisa merobohkan gunung-gunung yang besar. Oh, seperti itu generasi yang hebat, generasi yang sukses seperti itu. Bagaimana saya harus ranking 1? Bagaimana saya harus bisa baca Quran dengan benar? Bagaimana saya harus bisa baca Quran dengan tartib, tajwid, makhrijul? Bagaimana saya tahu dengan nahwu, shorof, mantik, balaghah, semuanya akidah, usul fiqh, qaidul fiqh? Saya harus bagaimana? Berarti saya harus bijik, sungguh-sungguh di dalam belajar. Sungguh-sungguh dalam belajar. Tapi kalau kalian tidak punya himmah, tidak punya cita-cita, berangkat sekolah jam 8, sudah masuk ke kelas nggak bawa bukunya, pas lagi diterangkan itu tanda-tandanya tidak memiliki cita-cita. Kalau kalian punya cita-cita, saya ingin jadi supir ambulan misalkan, saya harus menjadi TNI misalkan, berarti setiap hari harus lari-lari, setiap hari harus olahraga. Saya harus menjadi ustadz misalkan, berarti harus belajar ilmu agama. Paham toh? Tadi hikmah yang kedua apa? Bu'itu li utammima makarimil akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan Saya tahu itu namanya ilham. Ilham itu wahyu. Nah, kalau nggak sesuai dengan wahyu bukan ilham berarti namanya. Berarti apa namanya tadi? Loh, bukan saya bilang. Akhlak termasuk hal-hal kecil seperti makan mie. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak akala yakul bi ahad biyadil yamin. Ketika kalian makan harus menggunakan tangan kan. Sunahnya pakai sendok maupun mboten? Dilihat dulu makanannya. Kalau kalian makan bubur pakai sendok apa pakai tangan? Jadi harus dilihat dulu makanannya. Beda dengan anak sekarang, nggak ada akhlak karena kurangnya pengetahuan. Yang satunya tangan kanan tahu berontak, yang satunya tangan kiri lontongnya. Yang benar gimana? Ketika kalian memegang dua, misalkan ini tangan kanan menggunakan apa? Tahu berontak, ini lontong. Berarti cara makannya gimana? Nah, kayak gini. Betul. Amun kados niki, tapi ditempelkan tangan kanan. Nah, itu termasuk ketika kalian mau masuk ke kamar mandi, dahulukan tangan atau kaki. Kalau ke kamar mandi berarti mendahulukan kaki apa? Kanan apa kiri? Kalau keluar, maka dalam ilmu fikih, kenapa kok perempuan itu memakai perhiasannya
di tangan kiri, gak di tangan kanan. Apakah dia benar jawabannya? Gak apa-apa. Coba ada yang tahu kenapa cincin atau perhiasan ditaruh atau di tangan kiri? Ada yang tahu? Karena tangan kiri, sesuatu yang di kiri ini adalah pengorbanannya besar. Ini apa? Semuanya menggunakan tangan kanan. Makan tangan kanan. Kecuali kalau cekok. Ini apa? Cekok pakai tangan kanan atau tangan kiri? Ada yang pakai tangan kanan? Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tangan kiri ini digunakan untuk sesuatu yang jorok-jorok, akhirnya oleh Allah dikasih bonus, dikasih hadiah, dikasih perhiasan, cincin. Betul. Terus dalam fikih, kenapa laki-laki tidak boleh pakai emas? Haram, gak boleh pakai emas. Yang boleh adalah perempuan. Kenapa coba kira-kira? Karena emas itu mengandung penyakit, sehingga dibolehkan oleh perempuan saja. Ketika digunakan oleh perempuan, sehingga emas yang mengandung penyakit ini diserap oleh darah, kemudian dikeluarkan yang namanya haid, damul haid. Darah haid itu semua darah haid itu darah yang mengandung kotoran. Maka dalam fikih itu darah yang pertama kali keluar itu berwarna hitam karena itu panas hawanya. Kemudian itu secara fikih seperti itu. Karena semuanya itu ada hikmahnya. Kenapa kok kita masuk ke kamar mandi harus kaki kiri, tidak harus kaki kanan? Secara kesehatan itu katanya nyerap di jantung apa gimana? Sebagai kesehatan jantung. Oke. Berarti mulai besok makan harus menggunakan tangan kanan. Dan lagi tidak boleh sambil berdiri. Makan tidak boleh sambil berdiri dan tidak boleh sambil tidur. Makan harus itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau makan kecuali makan sisa-sisa keluarganya. Halo, kalian pernah makan tapi tidak pernah habis? Tidak habis? Itu adalah mubadir. Itu adalah namanya mubadir. Rasulullah bukan. Rasulullah makan sisa-sisa keluarga. Rasulullah ngintip, ningali, melihat keluarganya sedang makan. Kemudian ada sisanya ini dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mau makan kalau umatnya masih ada yang kelaparan. Padahal waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu dihina, diejek oleh orang kafir yang buta, yang hidupnya di pasar. Muhammad jahlun, Muhammad itu bodoh, Muhammad itu gila. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Selalu dikasih roti. Pas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal, tidak ada yang ngasih roti. Akhirnya tanya itu orang buta itu, tanya yang menghina Nabi Muhammad itu, tanya kemana orang ini yang selalu ngasih aku roti? Bahwa yang pemberi kamu sesuatu roti itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nangis, langsung masuk ke dalam agama Islam. Berarti ini adalah metode kita mengajak orang untuk mau mengaji, mengajak orang untuk mau sekolah, teman mau ngaji, itu tidak pakai kekerasan, tapi dengan kelembutan. Walau mau itu bil hasanah, dengan kebaikan. Berarti hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah keimanan, yang kedua adalah
saja, mudah-mudahan berkumpulnya kita, silaturahmi kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ayo kita tutup acara ini dengan pembacaan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turjas rahmatuhu likulli liminat agwali muhtahimi maulaya sallallahu Sebelum ditutup Pak Danu ada pantun. Bila ada sumur di ladang, cakepnya kurang kompak. Aku ulang. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila Allah memberikan umur panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi